Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai identitas nasional. Identitas nasional terdiri atas dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berarti sebuah tanda, jati diri atau karakteristik yang membedakan dengan yang lain. Sementara itu, kata nasional berarti kelompok yang terbentuk atas kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Jadi, identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus yang memiliki sebuah negara untuk membedakan dengan negara lain. Terdapat beberapa definisi identitas nasional menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Kunto Wibisono, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, menurut Toynbee, ciri khas ciri suatu bangsa merupakan lokal jenius dalam menghadapi tantangan dan respon. Yang ketiga, menurut Tilaar, identitas nasional merupakan suatu yang ditransmisikan dari masa lalu dan dirasakan sebagai pemilikan bersama, sehingga tampak dalam keseharian tingkah laku seseorang dalam komunitasnya. Yang keempat, menurut tim nasional dosen pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional merupakan kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Yang kelima, menurut Kailan dan Ahmad Zubaidi, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Yang keenam, menurut Muhammad Erwin, identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Selanjutnya, ada unsur-unsur identitas nasional. Menurut Pentos, sebagaimana dikutip oleh Suryo tahun 2002, mengemukakan bahwa konsepsi mengenai lahirnya identitas nasional suatu negara sebagai hasil interaksi dari 4 faktor yang penting, antara lain yang pertama ada faktor primer. Faktor primer terbentuk identitas nasional yaitu etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Bagi bangsa Indonesia yang tersusun atas berbagai macam etnis, bahasa, agama, wilayah, serta bahasa daerah merupakan suatu kesatuan meskipun berbeda-beda dengan kekhasan yang masing-masing. Yang kedua, faktor pendorong terbentuknya identitas nasional. Faktor pendorong terdiri atas perkembangan teknologi dan komunikasi, munculnya angkatan bersenjata modern, dan pembangunan sosial dalam masyarakat. Pembentukan identitas nasional yang dinamis ini dipengaruhi oleh potensi dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun suatu bangsa. Yang ketiga, faktor penarik. Faktor penarik meliputi beberapa faktor. Yang pertama, penggunaan bahasa resmi secara nasional. Contoh, bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi bangsa Indonesia. Yang kedua, tumbuhnya birokrasi. Yang ketiga, pemantapan sistem pendidikan. Yang keempat, faktor reaktif. Faktor reaktif dalam pembentukan identitas nasional antara lain dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa
melahirkan tindakan kelompok yang diwujudkan dalam bentuk organisasi atau pergerakan-pergerakan yang diberi atribut-atribut nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rahayu tahun 2007 yaitu suku bangsa, agama, bahasa, budaya nasional, dan wilayah Nusantara. Yang pertama, suku bangsa. Suku bangsa merupakan suatu golongan yang memiliki kesamaan sistem interaksi, sistem norma, konstituitas, dan identitas yang mempersatukan semua anggota. Setiap suku bangsa memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Agama. Agama yang diakui oleh negara Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, bahasa. Bahasa menjadi sarana manusia untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Yang keempat, budaya nasional. Kebudayaan adalah gagasan manusia yang berisi nilai sebagai pedoman hidup. Yang kelima, wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang di Katulistiwa. Ideologi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Fungsi identitas nasional. Menurut Sudarsono, identitas nasional memiliki fungsi sebagai penanda eksistensi suatu bangsa. Jati diri bangsa berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai cerminan kondisi bangsa yaitu kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Kemudian sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Identitas nasional ini tidak terbentuk secara otomatis, tetapi dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri bangsa. Suatu bangsa hendaknya mempertahankan identitas nasionalnya sebagai tiang penyangga kehidupan bernegara dan menangkal ancaman-ancaman dari luar. Karena apabila suatu bangsa tidak mempertahankan identitas nasionalnya, bangsa tersebut akan mati. Identitas nasional merupakan pembeda antar bangsa, sehingga sangat penting sekali. Pentingnya identitas nasional bagi negara diantaranya diperlukan di dalam interaksi antar bangsa, baik dalam konteks individu maupun dalam konteks negara. Menentukan status dan keikutsertaan bangsa di dalam dunia internasional, dan pola interaksi yang ditunjukkan oleh suatu bangsa menggambarkan kondisi struktur sosial bangsa tersebut. Rasionalisasi identitas nasional ditunjukkan dalam sikap yang baik dan bertanggung jawab demi keutuhan bangsa dan negara, dan sikap mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu. Cara agar identitas nasional terus hidup dan berkembang di era globalisasi yang semakin luas ini dapat dilakukan dengan memahami esensi dari budaya yang berlaku, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, memiliki jiwa kreatif dan inovatif, filtrasi dalam melaksanakan pergaulan, lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kepentingan individu, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Selanjutnya, faktor-faktor identitas nasional. Lahirnya identitas nasional ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan penuh dengan perjuangan. Setelah bangsa Indonesia memiliki organisasi yang disebut dengan negara, selanjutnya dirumuskan konsep-konsep mengenai identitas nasional, yaitu negara Indonesia. Identitas nasional suatu bangsa memiliki sifat, ciri, dan karakter yang unik yang ditentukan oleh faktor objektif yang meliputi geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Erwin, pada tahun 2013, identitas nasional bangsa Indonesia terdiri dari 3. Yang pertama, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental. Dan yang ketiga, identitas alamiah. Identitas fundamental terdiri dari 1. Pancasila. Pancasila sudah menjadi karakter bangsa yang mengandung kesadaran, cita-cita, pandangan hidup, hukum dasar, asas, dan norma bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi juga menunjukkan untuk meraih cita-cita dan tujuan bangsa. Kemudian nilai-nilai Pancasila ini diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang berkarakter, beradab, dan bermartabat. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang 1945, pandangan hidup, etika politik, dan paradigma pembangunan.
Undang-Undang 1945 menjadi landasan konstitusional Indonesia dan membagi peran dan tugas pihak politik Indonesia, juga memberi batasan kekuasaan dan menjamin hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian yang kedua ada identitas instrumental. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, yang dulu bahasa Melayu ini digunakan sebagai alat interaksi antar pribumi maupun pribumi dengan warga asing. Tanpa mengesampingkan bahasa daerah lainnya, saat ini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pemersatu bangsa. Kemudian yang kedua ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini melambangkan kemegahan negara Indonesia. Dilambangkan dengan burung Garuda yang berdiri tegak, kepalanya menghadap ke kanan sambil mengembangkan kedua sayapnya. Sayap kanan dan kiri terdiri dari 17 helai bulu, ekornya terdiri dari 8 helai bulu, dan lehernya terdiri dari 45 helai bulu. Angka-angka ini menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian dalam Garuda Pancasila juga terkandung nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan bintang cemerlang, di mana ini menunjukkan sinar cemerlang dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua digambarkan dengan rantai yang terus bersambung dan tiada hentinya. Ini melambangkan peri kemanusiaan. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, di mana pohon beringin ini merupakan lambang kebangsaan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, melambangkan kecukupan. Kemudian kaki burung Garuda memegang pita yang bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga ada bendera negara. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 35 dikatakan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Bendera negara Indonesia mencerminkan jiwa bangsa Indonesia dengan semangat memerah yang dilandasi hati yang putih. Keempat ada lagu kebangsaan. Menurut pasal 36B menyatakan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. Diciptakan oleh Bapak Supratman dan pertama kali dinyanyikan pada forum resmi sebelum Kongres Pemuda II ditutup, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Terakhir, identitas alamiah. Identitas nasional secara alamiah terkait dengan pola perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Sikap yang dapat diterapkan sebagai identitas nasional yaitu hormat, ramah tamah, sopan santun, dan gotong royong. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah identitas nasional di Indonesia. 45 helai bulu. Angka-angka ini menunjukkan tanggal kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Kemudian dalam Garuda Pancasila juga terkandung nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila pertama dilambangkan dengan bintang cemerlang, di mana ini menunjukkan sinar cemerlang dari ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua digambarkan dengan rantai yang terus bersambung dan tiada hentinya. Ini melambangkan peri kemanusiaan. Dan sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, di mana pohon beringin ini merupakan lambang kebangsaan Indonesia. Sila keempat dilambangkan dengan banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas, melambangkan kecukupan. Kemudian kaki burung Garuda memegang pita yang bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga ada bendera negara. Dalam Undang-Undang 1945 pasal 35 dikatakan bahwa bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Bendera negara Indonesia mencerminkan jiwa bangsa Indonesia dengan semangat memerah yang dilandasi hati yang putih. Keempat ada lagu kebangsaan. Menurut pasal 36B menyatakan bahwa lagu kebangsaan Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. Diciptakan oleh Bapak Supratman dan pertama kali dinyanyikan pada forum resmi sebelum Kongres Pemuda II ditutup, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Terakhir, identitas alamiah. Identitas nasional secara alamiah terkait dengan pola perilaku yang tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Sikap yang dapat diterapkan sebagai identitas nasional yaitu hormat, ramah tamah, sopan santun, dan gotong royong.
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah identitas nasional di Indonesia. Di era globalisasi ini, di mana teknologi sudah berkembang pesat, sehingga memudahkan kita untuk mendapat informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya informasi mengenai budaya asing. Keberadaan budaya asing Indonesia sebenarnya tidak akan menjadi masalah jika masyarakat Indonesia bisa dengan cerdas memilih mana yang budaya yang baik untuk diikuti, mana yang tidak. Tapi sayangnya masyarakat Indonesia belum bisa memilih mana budaya yang baik diikuti dan mana yang tidak. Salah satu contohnya yaitu budaya dalam berpakaian. Masyarakat Indonesia, terutama remaja, lebih suka mengikuti gaya berpakaian barat. Mereka menganggap budaya berpakaian Indonesia itu dinilai kurang modern atau kurang mengikuti zaman, sehingga mereka lebih suka mengikuti gaya berpakaian barat. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, beberapa remaja menganggap akan lebih gaul, akan lebih keren, atau akan terlihat lebih terpelajar jika mereka bisa menggunakan bahasa asing di kehidupan sehari-hari. Jadi mereka kadang mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, contohnya dengan bahasa Inggris. Nah, contoh lainnya juga, remaja lebih suka mempelajari budaya negara lain daripada budaya daerah. Mereka lebih suka mempelajari bahasa asing dibanding dengan bahasa daerah. Dan juga lebih suka musik atau tarian atau hiburan negara lain daripada musik atau tarian daerah. Nah, hal ini jika dibiarkan terus-menerus, maka akan mengancam keberadaan budaya nasional di Indonesia. Bisa-bisa budaya kita nanti akan tergantikan dengan budaya asing. Oleh karena itu, sebagai generasi muda saat ini, kita tidak boleh membiarkan hal itu sampai terjadi. Kita harus bisa menjaga budaya nasional untuk tetap ada di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, masyarakat Indonesia perlu berperan aktif dalam pelestarian budaya, baik budaya daerah masing-masing maupun budaya bangsa. Yang kedua, menanamkan kecintaan negeri. Simbol Aku Cinta Indonesia memiliki manfaat yang baik untuk diri sendiri agar kita tidak terjerumus ke dalam budaya asing. Yang ketiga, menanamkan dan mengamalkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar dari negara Indonesia yang wajib dipertahankan sekaligus diwujudkan secara baik dan benar. Jadi kesimpulannya, identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus atau ciri khas yang dimiliki oleh sebuah negara untuk membedakan suatu negara dengan negara lainnya. Nah, untuk identitas nasional negara Indonesia ini juga memiliki tanda khusus atau ciri khas untuk membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Seperti ada bahasa kita yaitu bahasa Indonesia, ada bendera kita yaitu bendera merah putih, lagu kebangsaan kita yaitu lagu Indonesia Raya, lambang negara kita ada burung Garuda, ideologi negara kita yaitu Pancasila, serta semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan identitas nasional bangsa negara kita sendiri, seperti cinta tanah air terhadap Indonesia, ikut serta dalam bela negara, mengembangkan rasa nasionalisme, dan melestarikan budaya-budaya kita. Nah, identitas nasional negara Indonesia ini sangatlah penting karena identitas nasional negara Indonesia ini merupakan jati diri yang merdeka dan sebagai pembeda dengan negara yang lainnya. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1 tentang identitas nasional. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.